dan bisa niruin banyak sekali karakter. Lucunya luar biasa. Ya, dan Anda bisa menebak dan favorit banyak orang, ya. Kaya raya ya komik satu ini. Dia adalah ya, setelah berapa kali saya membuat daftar ya orang-orang yang public speaker terbaik menurut saya, kemudian juga orang yang bisa menjadi narasumber wawancara dengan saya yang saya alamin sendiri. Saya udah menyampaikan itu, dan kemarin menarik juga gitu. Waktu public speaker terbaik saya memasukkan nama Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, dan beliau khusus saya mengucapkan terima kasih. Wah, saya surprise karena ternyata beliau memperhatikan, dan sungguh bagi saya Ibu Retno adalah salah satu public speaker terbaik ya, di samping beberapa yang lain. Dan kali ini saya tertarik untuk ngebahas tentang komedian gitu, karena dunia televisi sekarang dan juga dunia YouTube ya, media sosial dipenuhi oleh para komedian. Jadi kalau saya ditanya gitu, entertainer yang paling berkilau gitu, paling banyak job dan mungkin juga paling sukses dan paling banyak diperhatikan itu adalah para komedian. Yang waktu saya menjadi juri Panasonic Award, kita cukup kewalahan gitu, muncul para komedian-komedian. Nampaknya memang bangsa ini memerlukan banyak orang yang bisa menghibur gitu, dan menurut saya komedian itu tidak gampang, diperlukan sebuah kecerdasan gitu. Apalagi sekarang era stand up komedi gitu ya, dan juga komedi-komedi ya, komik-komik yang bukan saja masalah spontanitas, tetapi juga mereka by script gitu, mereka tulis gitu, dan mereka menggunakan riset yang sangat luar biasa. Dari pengamatan saya gitu, ini menurut saya sangat subjektif pasti ya, dalam dunia hiburan sekarang ya, saya mencatat saya udah cukup banyak gitu. Ada yang saya terpaksa saya hilangkan, saya buang, saya tambahin gitu, sehingga saya nggak bisa dapat 10, saya dapat 11 menurut saya. Tapi di luar itu sebenarnya pengalaman saya dengan seorang komedian terbaik menurut saya, terutama yang bekerja sama dengan saya, itu adalah almarhum Taufik Safalas. Wah, menurut saya ini saya merasa terhormat juga karena Taufik Safalas itu mencapai stardomnya, kejayaannya pada saat saya memberikan dia peran yang sangat pas ya, karena sadar bahwa dia adalah orang terbaik, komedian terbaik yang bisa melakukan itu pada saat saya membuat acara asal ya, asli atau palsu, yang kemudian dibawakan lagi oleh Gilang Dirga. Wah, Taufik Safalas itu adalah orang yang mampu untuk melakukan apa ya, impersonator atau menirukan orang lain. Dalam perjalanan Panasonic Award itu ya, ada 40 orang gitu, kasih waktu 3 hari dan Taufik bisa menirukan semua peserta gitu, dan badannya lentur, olah tubuhnya luar biasa, bisa nyanyi walaupun tidak bagus, tetapi bayangkan dia pernah catwalk di Paris gitu, orang ketawa gitu. Dan kalau cerita tentang stand up komik pertama, saya pikir sih Taufik Safalas, karena dia bisa monolog ya, dia bisa ngelucu sendiri, bisa di grup ya, bisa nge-lead gitu, bisa menjadi presenter yang baik. Ya sayang ya, kita kehilangan Taufik ya, almarhum Taufik. Saya ingat betul 3 hari sebelum dia meninggal, saya bertemu di Taman Safari dan wajahnya putih gitu, bukan pucat ya, putih gitu, dan kemudian saya dapat kabar bahwa dia meninggal kecelakaan dalam syuting salah satu produk sabun. Oke, saya akan mulai ya, 11 nama yang menurut saya, semoga ini tidak terlalu menunjukkan urutan ya. Yang pertama saya harus sebut itu, dan dengan segala respect, adalah seorang senior ya, yang berasal dari sebuah grup besar, salah satu grup lawak, grup komedi terbesar yang pernah lahir di Republik ini, yang mengangkat komedi yang cerdas gitu, dan juga berhasil di film, dulu membuat kaset luar biasa. Ya, grupnya dulu adalah 4 orang, tapi 3 temannya sudah
tidak ada, sudah meninggalkan kita bersama, tapi beliau tetap eksis sekarang menjadi pembina para komik-komik baru ya, dengan sikapnya yang sangat humble gitu, sangat mendidik ya, sangat legowo gitu, sangat membimbing. Saya pikir saya harus respect ya kepada Mas Indro Warkop ya. Jadi ini salam hormat saya. Kemudian berikutnya saya harus juga menyampaikan seorang komedian ya yang justru pernah bekerja di Warkop. Ya, sahabat saya. Wah, saya pikir grupnya dia di luar Warkop DKI adalah juga yang terbaik, dan pernah punya show gitu di RCTI yang menjadi trendsetter, ditunggu orang. Wah, waktu itu dia menjadi pengusaha tawa, kaya luar biasa waktu itu. Beli BMW, di-manage dengan baik gitu. Ya, saya harus menyebut ya Deddy Gumelar atau sering dipanggil Miing ya. Kemampuannya untuk meniru beberapa peran itu luar biasa. Dan kemudian ada beberapa pelawak-pelawak tradisi yang berasal dari berbagai suku gitu, yang lucu-lucu, yang menurut saya suka banget ya. Saya pada nama berikutnya saya harus menyebut Opik Kumis. Aduh, ini orang juga sangat humble, spontanitasnya luar biasa gitu, lentur banget, bisa nyerang, bisa menjadi keset. Ya, jadi menurut saya Bang Opik itu dan juga representing Betawi gitu ya. Saya tahu ada komedian-komedian Betawi yang lain juga, tapi sudah tidak terlalu eksis. Ada Mandra, ada beberapa nama yang lain, ada Mali ya, ada Bang Bolot hebat, tapi saya memilih Opik Kumis ya. Karena saya ngelihat kumisnya aja ketawa gitu, dan dia spontanitasnya luar biasa. Dan kemudian ada satu nama lagi, ya ini dari Jawa Timur. Wih, saya ngelihat dia itu ketawa gitu, walaupun menggunakan bahasa Jawa, tapi lucunya luar biasa. Ya, saya harus menyebut Mas Kirun ya, yang bertahan gitu. Menurut saya sih lucu banget. Dan pengabdiannya kepada seni tradisi, terutama lawak itu, menurut saya sulit dicari gantinya. Dan kalau ini senior-senior semua, berikutnya saya itu ada anak Jawa gitu ya, menjual kekampungannya, tapi pinter banget, lucu banget. Ya, saya ngefans sama Dodit gitu ya. Berasal dari stand up comedy, kemudian dia merambah kemana-mana. Banyak sekali film dibintangi oleh dia, dan dia sangat stereotyping gitu, sangat khas gitu. Karakternya muncul sekali. Ya, jadi dia menjual kekampungannya, tapi dia combine ya dengan kekinian, dengan humor yang sangat cerdas, memain biola. Saya pikir Dodit adalah salah satu komik yang terbaik, atau minimal sangat menghibur saya. Pada berikutnya saya juga harus mengangkat orang ini, adalah identik sekali dengan plesetan ya. Dunia plesetan harus berterima kasih sama adik saya satu ini, baru beberapa hari yang lalu saya angkat dalam menjadi tamu saya. Anda bisa nebak, itu Kelipur Lara gitu. Yang hidupnya tuh komedi banget gitu. Dia Jogja itu kan punya lawakan-lawakan yang khas gitu ya, dan juga lawakan-lawakan yang identik dengan plesetan gitu ya. Dan di situ banyak sekali melahirkan pelawak-pelawak yang lain, dan saya merasa bahwa Keli adalah salah satu pionir dalam mengembangkan dunia komedi, terutama yang dari gaya-gaya Jogja. Dan pada berikutnya saya juga suka banget dengan satu orang yang juga pernah menjadi tamu saya di Helmi Bicara. Lucu banget, mengolah katanya lucu gitu, bisa main gitar ya, menjadi presenter yang baik juga gitu. Dan dia ngomongnya tuh lucu banget. Kadang-kadang dia bilang sesuatu yang kita, oh iya ya gitu. Abdel ya, jadi Del, gue suka banget ya dengan
gaya lo punya cara yang sangat khas gitu. Tetaplah seperti itu. Dan berikutnya, ya, saya pikir dia salah satu komik tercerdas ya. Cerdas banget. Punya juga kemampuan bisnis juga luar biasa. Show ke berbagai kota di dunia. Walaupun dia sering menjadi kontroversi karena masuk ke area politik. Ya, tiba-tiba dia mendukung Anies Baswedan pada saat orang lain justru sebaliknya, dan dia kekeh betul gitu. Statement-statementnya kadang-kadang juga dianggap dia bicara sesuatu yang dikritik orang, tapi dia sangat konsisten ya. Ya, jadi tapi saya suka betul ya, saya menonton ya terutama dari YouTube komik yang sangat cerdas ini. Saya ingat betul, saya suka banget saya kan banyak ngomong tentang personal branding. Dialah yang saya quote, yang dia ngomong sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dia adalah Panji Pragiwaksono. Jadi Panji, ya saya suka banget dengan bagaimana dia tampil sebagai komik. Dan berikutnya, ya kita harus sepakat, ini rajanya gitu. Plesetan, cerdas gitu ya, mengolah kata, bisa sendiri monolog, bisa bergrup gitu. Ya, Cak Lontong. Ya, nama yang menurut saya kuat banget, dan saya kadang-kadang terpingkal-pingkal, dan dia bisa menembus ke tempat-tempat yang terhormat ya dalam menyampaikan materi-materi lawakannya, dan sangat-sangat cerdas. Masih ada 2 lagi nama ya. Menurut saya nama berikut ini juga terbaik, dan saya suka dia multitalenta. Ya, bisa ngedalang, suaranya bagus banget, dan bisa niruin banyak sekali karakter. Lucunya luar biasa. Ya, dan Anda bisa menebak, dan favorit banyak orang ya. Kaya raya ya komik satu ini. Dia adalah Sule. Ya, jadi saya suka sekali dengan Sule ya. Dan satu nama terakhir. Saya pikir nggak ada pelawak yang spontanitas yang demikian luar biasa. Ngomongnya itu kadang-kadang kita nggak kepikir gitu. Nggak bisa dihajar. Kalau dihajar itu langsung dia jawab. Cerdas sekali. Saya tahu dia adalah seseorang yang punya intelijensia yang juga di atas rata. Pelawak itu kan sebenarnya pinter-pinter banget, dan nggak gampang untuk menjadi pelawak. Materi nggak boleh ngulang ya. Dan orang ini yang dalam dunia personal branding cuman disebutkan kata-kata sebutan dia aja atau ucapan dia aja orang udah tahu. Sama kayak kita nyebut terlalu, orang kebayang Om Irama. Saya akan sebut ya satu kata dan kita tahu siapa dia. Uhuy. Komeng. Ya, itulah 11 komedian yang terbaik menurut saya, yang menghibur saya, yang sangat saya hormatin juga beberapa senior yang membuat dunia lawak, dunia komedi menjadi seperti ini. Ya, itu daftar 11 komedian menurut saya.